Bukan tuh berdampak besar kali sama si Jessie ini. Asal kalian tahu aja ya, sosok yang menghuni jimat kalian itu udah lama ngincar si Jessie, tapi memang dia gagal ngelukain si Jessie. Gara-gara apa? Jessie rajin ibadah, nggak macam Glenn. Tapi sayangnya minggu lalu tuh lah Jessie dirasuki sama sosok kuntilanak dari penginapan Danau Toba tuh. Kuntilanak itulah yang bikin sukma anak kalian ini belobang. Makanya sosok yang ada di jimat kalian masuk dia ke tubuh si Jessie. Nggak dia aja doh, puluhan pasukannya juga datang juga tempat ada si Jessie. Nah dengar itu baru udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi orang tua si Jessie. Wak nangis lah sesenggukan mamanya kan, macam ketampar mungkin dia, macam sadar iya ini betul nih apa yang bapak ini bilang gitu. Barulah itu di sela-sela tangisnya Bu Jessie langsung bilang ke suaminya, Pak udahlah Pak, ikhlaskan aja lah Pak, lepaskanlah semua penglarisku tuh Pak, biar sembuh anak kita. Nah di situ bapak Jessie nggak ngelawan pula Wak, dia cuma diam dan nggak juga diresponnya perkataan istrinya, macam seolah-olah bapak ini macam nggak mau melepas jimat penglarisnya gitu loh Wak. Tapi setelah terus-terusan didesak kan akhirnya bapak Jessie bilang, ya udahlah, saya lepaskan penglaris ini. Ketahuan. Inilah alasannya kenapa harus disamarkan, Wak. Nah, gak lama kemudian Pak Pendeta atau Pak Ginting ini bilang lagi, kalau begitu keluarkan jimat yang kalian bawa dan ambil semua jimat yang ada di rumah kalian sama yang ada di kantin kalian. Ya, katanya juga sebenarnya di sini keluarga si Jessie ini agak kaget, Wak. Kenapa? Karena kok bisa pendeta Pak Ginting ini tahu semua rahasia kami ya? Padahal baru itu loh mereka ketemu, Pak Uco aja baru itu ketemu. Tapi ya udahlah, udah disuruh kayak gitu ya, Bapak Jessie ngikut-ngikut aja lah. Diturutilah semua perintahnya Pak Ginting. Dia bergegas pulang ke rumah untuk mengambil semua jimat penglarisnya. Sementara itu ibunya Jessie masih terus menangisi si Jessie sambil memegangi tangannya Jessie yang udah nggak sadarkan diri, pingsan lagi kan. Ibu bilang, nak maafkan kami katanya. Dan tuh singkat cerita, beberapa jam kemudian kan Bapak Jessie langsung balik ke rumah tuh kan ngambil barang-barang itu. Beberapa jam kemudian Bapak Jessie pun kembali lagi ke gereja. Dia datang dengan membawa satu kantong plastik besar berisi jimat. Bapaknya Jessie pun langsung menyerahkan kantong itu kepada Pak Ginting. Pak Ginting pun menerima jimat itu sambil berkata, oke Pak, setelah ini mari kita berdoa, kita bernyanyi lagu rohani ya. Setelah itu kita bakar jimat ini demi kesembuhannya Jessie. Baik Pak, kata bapaknya Jessie. Dahlah tuh berdoalah mereka semua. Pak Ginting saat itu langsung menyalakan api dan membakar jimat itu. Dan tepat di saat kobaran api melahap jimat penglaris itu, Wak, Jessie balik kesurupan lagi. Tapi untungnya katanya kesurupannya nggak berlangsung lama, Wak, karena beberapa menit kemudian Jessie pingsan lagi. Dah, jimat itu tetap dibakar nih. Dan setelah pembakaran jimat selesai, Jessie pun berangsur-angsur sadar balik. Dan setelah Jessie sadar, Pak Ginting mengatakan bahwa Jessie sudah aman dari gangguan makhluk penghuni jimat penglaris itu. Dan ternyata ucapan yang Pak Ginting ini benar, Wak, karena sejak saat itu Jessie betul-betul pulih gitu loh, 100% pulih dan sama sekali udah gak pernah kerasukan sampai hari ini, kata Ines. Oke Wak, jadi itu tadi pengalaman horor yang dialami oleh Jessie